Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin melaksanakan tugas ujian praktek pendidikan Pancasila mengenai mewawancarai suatu tokoh masyarakat atau tokoh sekolah mengenai kearifan lokal, budaya, dan juga tradisi yang masih dilaksanakan di SMP Negeri 6 Batam. Sebelum itu, perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi Subhan. Saya Muhammad Arkan Putra Yuan. Dan selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber kita, salah satu guru di SMP Negeri 6 Batam. Pertama, selamat siang Ibu. Boleh ceritakan kalau singkat Ibu tentang Ibu sebagai guru di SMP dan kesibukan apa saja yang Ibu lakukan? Oke, Ibu. Kalau kamu ada tahu kan? Ibu tinggal di atas, nggak jauh dari sini. Ibu ngajar di SMP 6 itu sejak tahun 2003, tepatnya 13 Oktober 2003 itu pindah ke sini. Kemudian Ibu ngajar di SMP Negeri 2 ada SMP Negeri 2 Batam yang letaknya di belakang. Sebelum itu Ibu ngajar di swasta. FI, MTS, Alia. Karena juga Ibu sebagai pegawai FI tahun 1994. Terus dapat pengangkatan berikutnya tahun 1998 sampai tahun 2003 pindah ke sini. 2003 sampai sekarang di sini sama saya masih. Lalu kesibukan Ibu di SMP 6 itu apa ya Ibu? Sebagai guru? Kesibukan Ibu yang dulu sebagai guru mata pelajaran dan kelas. Beberapa tahun lalu Ibu memegang literasi. Terus kita dari tahun 2017 sampai tahun 2022 memegang literasi, tapi sekarang sudah tidak sanggup lagi karena full belajarnya terlalu banyak. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang ada di SMP Negeri Batam. Pertama itu kami ingin bertanya mengenai, menurut Ibu, kearifan lokal apa aja yang masih terjaga di SMP Negeri 6 Batam? Bukan masih dilakuin nggak? Nah, kira-kira ini masih terjaga atau udah mulai memudar, Ibu? Apa yang masih terjadi di SMA dan apakah masih terjaga? Iya. Kearifan lokal itu terkait dengan budaya lokal, mungkin makanan, tradisi dan sebagainya. Sejauh yang amati masih ada yang terjaga. Bagaimana terjaganya dari pelajaran Mulok? Ya, akhir-akhir ini Mulok kita kemarin budaya apa? Melayu ya, pakaian tanda, permainan tradisional, sebelumnya makanan tradisional. Dan dulu waktu Ibu ngajar dari SMP 2 sampai di SMP 6 tahun 2000 itu budaya lokal kita yang dipertahankan dan diajarkan sebenarnya adalah Arab Melayu. Dan itu salah satu pengajar Arab Melayu. Itu salah satu upaya yang untuk menjaga kearifan lokal termasuk budaya lokal yang sekarang tidak diajarkan lagi. Namun kalau yang Ibu tahu seperti makanan, permainan, kemudian busana masih tetap terjaga. Buktinya mana? Setiap Jumat kita berpakaian Melayu, ya kan? Kemudian di wilayah secara umum ada budaya Melayu dan sebagainya. Tapi khusus di SMA, ini kayak tarian Melayu yang kita saksikan. Kemudian lagu-lagu Melayu yang baru kemarin juga dilombakan di sekolah kita, itu salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal bidang budaya. Saya mau nanya lagi Bu mengenai tradisinya. Kan tradisi itu ada macam-macam, termasuk salah satu contohnya itu upacara bendera. Nah, menurut Ibu, upacara bendera di SMP Negeri 6 Batam ini masih terjaga nggak Ibu? Dari mungkin sikap muridnya atau gimana gitu? Diperbaiki sedikit ya. Kalau upacara bukan tradisi. Upacara itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara, terutama yang diterapkan di lingkungan pendidikan.
masih dilaksanakan dengan sampai sekarang masih dilaksanakan, namun yang Ibu amati pelaksanaan upacara di sekolah kita kurang hikmat, masih sangat kurang hikmat. Sepertinya anak-anak kurang memahami apa makna upacara. Ini yang wajib dievaluasi, wajib ditegaskan kembali apa tujuan, apa manfaatnya, sehingga upacara itu tidak sekedar ritual atau tradisi, ya, tapi mengandung hikmah dan tujuan yang bagus, yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan. Salah satunya menegakkan dan menghidupkan rasa nasionalisme. Dan ini di sekolah kita sudah mulai merosot, kemudian tidak tapi merosot. Dari mana? Kalian semua bisa lihat setiap Senin upacara seolah-olah hanya mengukurkan kewajiban berdiri di lapangan, ya, tidak dibarengi dengan rasa hikmat. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, Bu, apa pesan atau harapan Ibu bagi kami pelajar murid untuk tetap melestarikan identitas bangsa melalui budaya yang ada di sekitar kita? Itu bagaimana? Saya Ibu sebagai guru, sebagai pendidik, pengajar, ya, pada kalian sebagai para siswa, yang pertama, pahami apa yang kalian lakukan. Ketika kalian tahu tujuan dan maknanya, ikutilah dengan baik. Tetap melestarikan budaya kita, tradisi kita, karena tradisi dan budaya kita adalah salah satu bagian jati diri bangsa kita Indonesia. Bagian dari jati diri bangsa kita adalah budaya lokal, Melayu, di mana bumi bijak, setelah negara tujuan. Karena itulah upaya kita melestarikan budaya sebagai warisan leluhur. Warisan leluhur merupakan kekayaan yang non benda, non material. Maka tidak harus dilestarikan. Karena apa? Kalau tidak dilestarikan, kita akan hanyut oleh arus globalisasi yang lama-kelamaan akan menghilangkan jati diri bangsa. Terus kita juga nggak akan dikenal dunia lagi. Mana ciri khas bangsa Indonesia? Maka walaupun di era globalisasi, era digital, era modern sekarang ini, tetap wajib dilestarikan, dibudayakan, dan diuri-uri, dipelihara dengan baik supaya tetap ada eksistensinya seperti ini. Khususnya umumnya di dunia global. Jadi sebagai pelajar tetap harus ikut menjaga, melestarikan dan mengukur supaya kita keberadaan kita tetap diakui oleh dunia. Begitu ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah menjadi narasumber kita di wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat ya. Iya. Baik, tadi teman-teman semua sudah menyaksikan hasil kami mewawancara Ibu Samsilah mengenai kearifan lokal, tradisi dan juga budaya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan pertama adalah tradisi, budaya, serta kearifan lokal itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan suatu fondasi sikap masyarakat yang berjunjung pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan juga upacara bendera. Nah, di era arus globalisasi dan modernisasi, tentunya kita juga harus mempertahankan budaya, kearifan lokal, dan tradisi. Nah, caranya itu dengan kita selaraskan dengan perkembangan zaman, tanpa kita hilangkan esensi nilai asli dari budaya tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.